Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 ini, masyarakat Madura menolak Ustaz Abdul Somad memberi ceramah. Ustaz Abdul Somad sudah terkenal baik namanya dalam memberi ceramah agama Islam dan juga banyak yang menghormatinya. Panitia ceramah mengundang Ustaz Abdul Somad memberikan ceramah di kota Sumeneb, Madura. Pada saat memberikan ceramah sudah berada di Madura, para santri bersatu menolak Ustaz Abdul Somad ceramah di salah satu masjid di Sumeneb. Jadi di situ dia sudah datang di Madura, tetapi para santri bersatu menolak Ustaz Abdul Somad memberikan ceramah di salah satu masjid di Sumeneb. Alasan penolakan Ustaz Abdul Somad karena ceramahnya menimbulkan rasa takut bagi yang mendengarnya, terutama umat non-muslim. Antara lain dalam ceramahnya menghina agama Kristen, bahwa salib itu jin kafir katanya, mendukung ISIS dan terorisme. Bagi yang tidak mendukung terorisme, kafirlah dia, halal darahnya, bisa dibunuh. Dan juga katanya mengebom teroris itu melakukan itu sah-sah saja, itu katanya sebagai syahid. Dan juga suka membela terorisme. Pada saat terorisme disebut wartawan mati konyol, diperbaikinya. Wartawan tidak agamis katanya, tidak mengerti. Padahal teroris itu mati karena mati syahid, karena dia membela nama agama Islam itu sendiri. Dia melakukan pengeboman tersebut. Semua ceramah Ustaz Abdul Somad di atas merusak nama agama Islam itu sendiri, sampai masyarakat menyebut Islamofobia, Islam yang menakutkan, padahal agama Islam itu membawa kedamaian. Ustaz Abdul Somad sebagai teroris sampai diusir dari negara Singapura kembali ke Indonesia karena ceramah Ustaz Abdul Somad membahayakan orang lain dan merusak agama Islam itu sendiri, sampai ada 6 negara menolak masuk ke negaranya, dan di Indonesia ditolak berceramah seperti di Bali dan Madura. Masih ada di tempat lain di Indonesia ini yang menolak Ustaz Abdul Somad memberikan ceramah. Sikap santri Madura cukup baik, sudah ikut menanggulangi pendukung garis keras, radikal, pendukung khilafah sebagai musuh bangsa Indonesia. Kita harus meniru para santri menolak Ustaz Abdul Somad ceramah di Madura dan di tempat-tempat lainnya demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena kita sudah bersikap bahwa Pancasila adalah harga mati, tidak boleh diganti. Apalagi Ustaz Abdul Somad sering mendengung-dengungkan agar mendukung negara khilafah. Padahal negara khilafah itu tidak sesuai dengan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi ini saya lihat tindakannya ini. Jadi ceramah Ustaz Abdul Somad itu penceramah terkenal dalam agama Islam. Banyak yang pengaruhnya tersebut. Sampai dia diundang di Madura untuk memberikan suatu ceramah. Pada saat dia datang ke Madura, di mana para santri bersatu menolak Ustaz Abdul Somad memberikan ceramah di Sumeneb, Madura tersebut. Karena ceramah Ustaz Abdul Somad ini merusak agama Islam itu sendiri, menjadi sampai disebut Islamofobia, sehingga dia samping di situ merusak juga hubungan dengan agama yang lainnya yang suka menjelekan agama yang lain seperti agama Kristen. Katanya salib itu adalah jin kafir, sehingga terjadi intoleransi sesama pemeluk agama di Indonesia ini. Tetapi kalau nanti para santri mendukung daripada kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama Islam, sesama pemeluk agama yang berbeda, maka sangat baguslah santri Madura ini menolak Ustaz Abdul Somad memberikan ceramah. Karena Ustaz Abdul Somad ini sudah terkenal di
penceramah garis keras, dan juga pendukung terorisme dan pendukung khilafah. Nah, itu yang kalau ini ditiru nanti, ini sama saja kemungkinan besar negara Indonesia ini bisa terjadi perpecahan di antara anak bangsa. Kalau sudah terjadi perpecahan anak bangsa, di mana nanti kelompok khilafah ini yang berkuasa, di mana nanti Pancasila bisa dirubah, diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Maka kita bangsa Indonesia harus bersatu melawan khilafah ini agar tidak terjadi, dan kita harus bersatu melawannya, dan agar Pancasila tegak selama-lamanya sampai negara Indonesia berdiri. Sehingga kita harus bersatu melawan khilafah ini. Tidak boleh ada kita mundur sedikit pun. Negara tidak boleh kalah sama khilafah ini. Harus dihadapi sampai titik darah penghabisan. Dan juga negara khilafah ini sangat tidak baik untuk Indonesia ini. Bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tidak ada kehidupan harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda. Makanya kita harus bersatu melawan khilafah ini demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.